Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu ayyulazima rawatibil faraidi. Dan yang keenam daripada syarat bertorikoh, bahwa dia melazimkan rawatibil faraid, yang dimaksud ya sunat-sunat rawatib, ya, qobliyah dan ba'diyah. Jadi jangan sholat fardu aja, qobliyah, ba'diyah yang ditentukan oleh syariat gitu kan. Nah itu harus dikerjain juga walaupun sunnah. Kenapa? Faqad qalu, maka sesungguhnya mereka telah mengatakan inna hikmatas sunnatir ratibati qoblal faridoti antuzhiba asarul ghaflati minal batinin nasiati mim mukhalatatin nasi. Maka sesungguhnya mereka itu telah berkata begini, sesungguhnya hikmah daripada sunat rawatib, ya, yang di situ dikatakan sunat rawatibnya qoblal faridoh, ya, qobliyah gitu kan, qobliyah zuhur, qobliyah maghrib gitu kan, qobliyah isya. Nah itu hikmahnya apa? Antuzhiba asarul ghaflati, akan menghilangkan pengaruh kelalaian. Jadi pengaruh kelalaian, nah itu akan hilang tuh dengan kita mengerjakan qobliyah, sunnah-sunnah qobliyah. Minal batinin nasiati, dari batin yang keluar, mim mukhalatatin nas, dari karena bergaulnya pada manusia. Dalam bergaul pada manusia, baik dalam pekerjaan, ya, dalam obrolan. Nah itu pengaruhnya menimbulkan kelalaian, ya, kelalaian. Nah disinilah sebelum kita mengerjakan sholat fardu dianjurkan qobliyah supaya terbawa, ya, konsen gitu kan, konsentrasi. Sebab kalau semata-mata kita kerjain yang fardu, khawatir ya obrolan kita tuh di luar kebawa, ya. Kadang-kadang sholat senyum sendiri gitu kan, ingat obrolan suryane senyum gitu kan. Nah itu bekas dari kelalaian. Apalagi kalau ya bergaul sama perempuan, apalagi kan, ya kebayang-bayang deh. Nah itu hikmahnya kita dianjurkan qobliyah. Kalau ibarat berenang gitu kan, pemanasan dulu. Jangan sampai di saat berenang tahu-tahu kram gitu kan. Nah selain dari itu wal qiyamu bihimul ma'ashi, selain ya dari bergaul pada manusia, nah itu juga ya, dan menunaikan dengan mereka itu kehidupan. Jadi artinya mencari kehidupan dengan kerja, dengan dagang. Nah itu juga membawa kelalaian. Dan pengaruh kelalaian inilah ya kadang-kadang menimbulkan ya terbawa di dalam sholat fardu gitu kan. Ya, apalagi ya urusan urusan obyekan kan. Ya sholat tadi ingat obyekan deh kan. Orderan gitu. Nah itulah gunanya tuh ya kita dianjurkan qobliyah. Liyasta'idda li'adail faridoti alal wajhil akmal, agar mempersiapkan menunaikan yang fardu atas jalan yang sangat sempurna. Jadi untuk menyampaikan kesempurnaan dalam mengerjakan fardu, nah disitulah kita ya bersiap-siap, ya, dengan kita lebih dahulu mengerjakan qobliyah, sunat qobliyah. Nah itu hikmahnya yang pertama tuh. Kemudian wa hikmatul ratibati
ba'dal faridoti, dan hikmah sunat ya rotibah atau rawatib sesudah fardu yang dibilang ba'diyah, sunat ba'diyah, annaha tujbirun naqsa alladzi yahsulu minasyakhsi fil faridoti, bahwasanya dia akan menambal kekurangan yang diperoleh dari seseorang di dalam mengerjakan sholat fardu. Ya barangkali kalau kita mengerjakan sendiri ya sempurna gitu kan. Kemudian karena berjamaah, nah ini akan apa? Tertambal ya, dengan kita mengerjakan ba'diyah tuh kekurangan-kekurangannya. Isqat waroda fil khobari, karena telah datang di dalam satu khobar, dalam hadis, minkum mayyusalli sholatan kamilatan, dikatakan di dalam hadis, sebagian kamu itu ada yang mengerjakan sholatnya sempurna. Wa minkum mayyusalli sholatan nisfi wasulusi warubu'i wal khumusi, dan sebagian kamu lagi ada yang mengerjakan sholatnya cuman separuh gitu, nggak sempurna, separuh. Andai kata zuhur 4 rakaat, ya 2 rakaat husuk, 2 rakaat ya ngelantur gitu kan. Ya. Wasulusi, dan ada juga yang sholatnya sampai 1/3 gitu kan, nggak sampai full. Warubu'i, dan ada juga yang sampai 1/4. Wal khumusi, ada juga yang sampai 1/5. Hatta yablughal asro, sehingga mencapai nilainya 10 semua. Nah itulah gunanya kita mengerjakan ba'diyah, sunat ba'diyah. Jadi untuk menambal kekurangan-kekurangan baik diri kita maupun orang lain. Kalau memang sifatnya berjamaah itu kan. Walakin mahallu dzalika iza lam yakun ala syakhsi purudun fawaitu. Dan akan tetapi tempatnya itu apabila tidak ada atas seorang ini sholat fardu yang tertinggal. Jadi kalau memang orang itu ya sholat yang fardunya nggak ada yang lewat gitu kan, ya nggak sampai melewati dari waktu, berarti kan punya kodok, dia kagak gitu kan. Nah itu bisa ketutup, ya bisa pengaruh dari kurang wudu gitu kan, ya. Atau lalai yang lain sampai lupa rakaatnya. Wa illa faqadul furudi aula minal istighali bin nafli. Dan jika tidak ada yang seperti itu, di mana yang fardunya masih ada yang ketinggalan, ya barangkali subuhnya lewat sampai ketemu johor, barangkali juga johornya lewat sampai ketemu asar gitu kan. Nah berarti kan yang fardunya luput. Nah di sini kalau orang yang seperti itu, maka kodok ya sholat yang fardu itu lebih utama daripada menyibukkan dengan yang sunnah. Ya misalnya ya kita pengen qobliyah nih kan, pengen qobliyah, ingat wah subuh tadi belum ya, mendingan sholat subuh gitu ya, kodok subuh gitu kan. Nah qobliyah udah selesai, ya zuhur udah selesai, kemudian baru ingat wah kayak subuh tadi belum, daripada ba'diyah mendingan sholat subuh. Nah itu menyibukkan dengan yang sunnah itu lebih utama daripada kita mengerjakan yang sunat-sunat qobliyah atau ba'diyah yang disebut sunat rawatib gitu. Jadi itu ya menambalnya hanya sifatnya dalam pekerjaan sholatnya ya lalai gitu kan, ya misalnya nggak usuk, lupa gitu. Wa qala al-khawasu, dan berkata Syekh al-Khawas, orang yang khusus di kalangan para wali, balagona annallaha la yaqbalu
nafilatan hatta tuaddiyal faridota. Berkata seorang yang khusus, ya, beliau mengatakan telah sampai kabar kepada kami bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak akan menerima sholat sunat sehingga dia menunaikan yang fardu. Menunaikan yang fardu. Sebab yang fardu kan wajib, nggak dikerjain kan utang tuh. Daripada qobliyah mendingan bayar utang. Nah, kalau ibarat apa namanya utang duit, ya kalau misalnya bayar ya nggak sekaligus, saya bayar bunganya aja, tetap aja punya utang gitu. Ntar berbunga lagi kan yang pokoknya. Nah, jadi yang bagus bayar dulu gitu. Yaqulullahu ta'ala, jawaban dari Allah Ta'ala, masalukum kamasalil abdisu, perumpamaan kamu itu seperti perumpamaan seorang hamba yang buruk, ya, seorang hamba yang buruk nih, yang jahat, ahli maksiat. Nah, bagaimana? Ya, yabda'u bil hadiyati, dia memulai dengan hadiah. Ya, qabla qada'id daini, sebelum dia menunaikan ya utang. Kalau ibarat seorang hamba yang buruk, ya, yang punya apa? Yang punya utang. Nah, yang bagus apa? Dikasih hadiah dulu. Udah dikasih hadiah, dari hadiah ini dia bisa bayar apa? Bayar utang gitu. As-sabiu, dan yang ketujuh, ya, syarat daripada bertorikoh, ayyakuna shadiqan fi aqwalihi ghairu kazibin. Yang ketujuh adalah dia ini orang yang benar. Syaratnya kalau kita ingin bertoriko menjadi orang yang benar, bukan pembohong, ya, yang benar pada perkataannya, tidak dusta, ya. Kalau tukang bohong repot juga. Nanti ya ditanya udah lazim belum, padahal belum, ngakunya udah, gitu kan, ngakunya udah, repot gitu. Jadi ya harus jujur gitu kan. Pisaiin minha, pada sesuatu daripada perkataannya, harus apa? Ya jujur, benar. Kenapa alasannya? Faqad kana sayyiduna radhiyallahu an yahuddu ala sidqi fil qawli wal fi'li. Karena sesungguhnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, beliau menganjurkan ya atas yang benar. Jadi supaya kita ya berlaku benar, fil qauli dalam perkataan, wal fi'li dalam perbuatan kita. Itu anjuran beliau. Wa yuhadziru minal kadzib, dan beliau memperingati daripada yang bohong. Ya, awas jangan bohong gitu kan. Harus benar. Kenapa? Ya, wasidku yurisu li sahibihi ad-dina wal aqla. Alasannya kalau orang yang benar, nggak bohong, nah itu akan mewariskan kepada orangnya itu apa? Agama. Jadi agamanya nanti semakin bagus. Ya, dalam mendirikan apa? Ya, perintah-perintah agama tuh semakin bagus. Wal akla, dan juga akalnya semakin apa? Lebih baik gitu kan. Nah, bukan akal-akalan, akal beneran. Wal muru'ata, dan ya ditambah lagi sifat muru'ah. Ya, sifat muru'ah menjaga ya kehormatan, menjaga kehormatan, nggak sampai dia berbuat apa yang hina. Wasyarab, dan akan mewariskan kemuliaan, ya dia akan menjaga harga diri, kehormatan, kemuliaan, wal kamal, dan kesempurnaan. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala yang menjadi dalil, alladzina la yu'minuna bi ayatillahi. Kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl, nah itu Allah katakan orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, yakni Quran.
walahum azabun alim, dan bagi mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, siapa tuh ya yang tidak dianggap tidak beriman? La yahdihimullahu walahum azabun alim. Jadi orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, di sini Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka, nggak dapat petunjuk, gitu kan? Orang yang ya tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dengan Quran, nah itu dianggap sama Allah tidak diberikan hidayah. Dan bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Jadi yang tidak beriman itu hanya saja mereka itu mengada-ngadakan dalam kebohongan. Jadi mengada-ngada dalam kebohongan, ngarang-ngarang gitu kan. Alladzina la yu'minuna billah bi ayatillah, yang mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Ya, cerita yang bohong, mengada-ngada. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang yang pembohong. Nah, itulah salah satu tandanya ya kalau seperti pembohong dianggap tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Nah, berarti ya dikhawatirkan imannya bisa bisa berkurang, bisa juga copot nauzubillah. Kecuali ya berbohong ada kemaslahatan, masih bisa ada toleransi gitu kan. Tapi kalau berbohong untuk mencari keuntungan, nah itu kalau bisa jangan. Sini deh, wallahu alam bissawab.